Bayangin deh, Anda seorang surveyor kadastral lagi di tengah-tengah proyek PTSL di sebuah desa. Tiba-tiba, warga datang dan nanya, "Pak, bisa tolong cek arah kiblat musola kami nggak? Kayaknya kurang pas." Nah, permintaan kayak gini tuh sering banget terjadi. Hari ini, kita bakal bedah gimana teknologi GPS super canggih bisa menjawab permintaan itu dengan presisi yang, wah, luar biasa. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Kita mulai dulu dari kenapa sih ini susah banget, terus kita kenalan sama teknologi canggih yang jadi solusinya, kita juga bakal lihat gimana surveyor menerapkan teori ini di lapangan, lalu kita uji seberapa akurat metodenya, dan terakhir kita renungkan gimana sains dan ibadah bisa berjalan beriringan. Oke, mari kita mulai. Kenapa menentukan arah kiblat dari Indonesia itu jadi sebuah tantangan teknis yang sangat besar? Mungkin kita semua pernah ngalamin ya, pas lagi di tempat baru, terus bingung ini arahnya bener kemana. Tapi ternyata skala masalahnya itu jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Jarak dari Indonesia ke Ka'bah itu lebih dari 8.000 km. Dan ini bukan cuma garis lurus di peta datar loh, ini adalah sebuah busur raksasa di permukaan bumi yang melengkung. Nah, jarak inilah yang membuat setiap milimeter pergeseran jadi sangat berarti. Gini deh analoginya. Coba bayangkan Anda mau menembakkan panah ke target sejauh 8.000 km. Kalau bidikan Anda geser sedikit, sepersekian derajat aja, di titik awal, anak panahnya bisa mendarat puluhan kilometer dari sasaran. Makanya, dalam urusan arah kiblat, presisi itu bukan cuma detail kecil, presisi adalah segalanya. Terus, gimana dong cara kita menaklukkan tantangan sebesar ini? Jawabannya bukan kompas yang lebih canggih, tapi sebuah lompatan teknologi dari dunia geodesi, yaitu GPS RTK. GPS di HP kita mungkin bisa nunjukin jalan ke warung kopi, tapi buat tugas ini kita butuh senjata yang jauh lebih hebat. Inilah GPS RTK. Anggap aja ini GPS biasa tapi ditemenin sama asisten super pintar yang siaga. Asisten ini bisa melihat semua potensi error, mulai dari gangguan atmosfer sampai orbit satelit, dan langsung ngirim koreksi saat itu juga ke alat surveyor. Hasilnya, akurasi posisi sampai hitungan sentimeter. Nah, begini cara kerjanya. Ada stasiun referensi permanen, namanya CORS, yang posisinya udah diketahui secara absolut. Stasiun ini terus-terusan ngecek sinyal satelit dan ngebandingin sama lokasinya sendiri. Begitu ada selisih, dia langsung menghitung koreksinya. Dan data koreksi itu dikirim secara real-time ke alat GPS yang dipegang surveyor di lapangan. Dengan begitu, hampir semua kesalahan bisa dieliminasi. Oke, teknologinya keren banget, tapi gimana caranya seorang surveyor benar-benar pakai alat ini buat narik garis lurus di tanah yang nunjuk langsung ke Ka'bah? Proses ini namanya setting out. Ini jembatannya dari data digital ke dunia nyata. Jadi pertama, surveyor nentuin titik awal yang presisi. Kita sebut aja P1. Lalu, software akan menghitung arah atau azimut yang tepat ke Ka'bah dari titik itu. Selanjutnya, dihitung koordinat untuk titik kedua. Misalnya 40 meter dari P1, di sepanjang garis arah tadi. Nah, terakhir, surveyor tinggal jalan di lokasi sambil bawa alat RTK sampai alatnya bilang, stop, disinilah titik koordinat kedua. Garis yang menghubungkan P1 dan P2 itulah arah kiblat yang sangat teliti. Diagram ini ngejelasin inti logikanya. Jangan bingung sama kata azimut ya. Itu gampangnya cuma istilah teknis buat sudut yang diukur dari arah utara. Jadi, dari titik P1, surveyor tahu di mana arah utara sejati. Terus dia juga tahu berapa sudut yang harus dibentuk untuk mengarah ke Ka'bah. Selisih sudut inilah yang jadi panduan buat narik garis di lapangan. Simpel kan? Tapi, kita tahu dari mana metode ini benaran akurat? Tentu saja, para peneliti mengujinya. Mereka membandingkan hasilnya dengan dua standar emas lainnya. Jadi ada dua lawan tanding. Yang pertama adalah metode Vincenti. Ini perhitungan matematis murni yang anggapannya bumi itu sempurna bentuknya. Bisa dibilang, ini adalah jawaban ideal di atas kertas. Lawan kedua adalah Rasdul Kiblat, metode tradisional yang sudah teruji waktu yang menggunakan bayangan matahari. Jadi ini pertarungan antara teknologi satelit, matematika murni, dan kearifan nenek moyang. Hasilnya, dibandingkan dengan hitungan matematis sempurna, metode RTK di lapangan cuma beda sekitar 6 detik busur. Sebagai gambaran, 1 derajat itu kan 3.600 detik busur. Jadi selisih 6 detik itu kecil sekali. Ini nunjukin betapa dekatnya pengukuran di dunia nyata dengan kesempurnaan teori. Dan yang lebih mencengangkan lagi, waktu dibandingin sama metode tradisional Rasdul Kiblat, perbedaannya lebih kecil lagi, cuma sekitar 2 menit busur. Ini luar biasa. Artinya, baik kearifan kuno yang mengamati matahari maupun teknologi satelit yang canggih, keduanya sampai pada kesimpulan yang hampir sama persis. Jadi poin utamanya adalah angka-angka ini jadi bukti validitas yang kuat
Ini adalah cara modern untuk memastikan sekaligus menghargai keakuratan praktik tradisional dengan kepastian ilmiah. Nah, ini membawa kita ke kesimpulan akhir kita. Sebuah titik temu yang sangat indah antara ilmu pengetahuan modern dan keyakinan. Kutipan dari peneliti ini kena banget kan? Kita bisa punya hitungan paling akurat di dunia, tapi semua itu nggak ada artinya kalau kita nggak bisa menggambar garis itu dengan tepat di atas tanah. Nah, inilah kekuatan sejati dari teknologi RTK. Dia menjembatani dunia hitungan yang abstrak dengan realitas fisik di lapangan. Dan kita kembali lagi ke cerita surveyor di desa tadi. Dengan teknologi ini, dia bisa menjawab permintaan warga bukan cuma dengan cepat, tapi dengan tingkat keyakinan yang sangat tinggi. Ini bukan lagi soal kira-kira. Ini soal memberikan pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh sains paling presisi yang kita punya. Jadi, sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak. Kita sudah lihat gimana teknologi presisi bisa mendukung sebuah praktek spiritual. Kira-kira, di mana lagi ya perpaduan ini bisa terjadi? Seiring teknologi kita makin canggih dan pengukuran kita makin akurat, aspek apa lagi dari kehidupan kita yang bisa kita pahami atau selaraskan dengan lebih baik lagi?